Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan dosen sekalian karena telah meluangkan waktu untuk sosialisasi LPPM hari pertama di hari ini tanggal 21 November 2022. Ya, seperti yang sudah disampaikan di surat edaran yang dikirimkan oleh LPPM beberapa hari yang lalu bahwa agenda kita hari ini ada sosialisasi roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nanti insya Allah akan dibawakan oleh Pak Tengku Muhammad, ya Pak. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi tentang Open Journal System (OJS) jurnal di Universitas Awal Bros. Ya, mungkin untuk efisiensi waktu, saya langsung mempersilahkan kepada Pak TM mungkin ya terlebih dahulu. Izin Pak Bu Eka, Pak Zaki untuk masalah roadmap ya. Silahkan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen Universitas Awal Bros yang telah menyempatkan waktunya untuk kita bersama-sama membahas terkait dengan penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya nanti di bagian prodi dan untuk dosen. Sehingga nanti bisa kita petakan untuk di universitas. Baiklah, Bapak Ibu, adapun kita lihat bahwa saat ini penelitian dosen di Univ Awal Bros sendiri, kita ngambil data dari Sinta, itu yang baru terindeks Scopus itu ada 8 dokumen. 8 dokumen baru yang dokumen kita yang terindeks Scopus. Kemudian yang 8 Scopus itu hanya 3 yang dalam bentuk artikel dan 5 adalah dalam bentuk proceeding. Kemudian yang Google Scholar kita juga cukup banyak ya, cukup banyak di angka 591 dokumen. Dan ini nanti akan kita bersihkan lagi Bapak Ibu di nanti sosialisasi Sinta, karena memang data di Google Scholar ini banyak dosen-dosen yang baru membuat akun Google Scholar, namun tidak menyesuaikan penelitiannya tidak disesuaikan dengan penelitian yang bersangkutan gitu. Kadang nama orang juga dimasukkan ke dalam Google Scholar-nya gitu, sehingga nanti di Sinta juga tersinkron gitu. Nah, kemudian untuk dokumen WOS kita ada 2 dan Garuda ada 54 dokumen. Jadi mengingat ini publikasi dosen yang sangat minim ini, maka perlu tentu kita menyusun roadmap Bapak Ibu penelitian dari dosen. Kita sistemnya top bottom ya. Jadi kita tentukan dulu nanti dari roadmap prodinya, kemudian dosen-dosen menyesuaikan dengan roadmap prodi gitu. Karena tujuan dari roadmap ini memang adalah visi misi dari prodi tercapai dan juga visi misi universitas tercapai. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin gambaran terkait publikasi dosen kita, Scopus kita sangat minim, dan ini perlu kita tingkatkan ke depannya. Karena memang biasanya publikasi yang dapat terindeks Scopus itu adalah publikasi yang memang dosen-dosen tersebut sesuai dengan roadmap penelitiannya sendiri gitu. Begitu mungkin next. Kemudian ini Bapak Ibu untuk Scopus sendiri, gambaran yang saya sampaikan tadi, itu untuk Scopus sendiri, artikel itu kita baru 3 dokumen, dan untuk conference ada 5 dokumen. Di mana di sini kita lihat tidak ada di Q1, kita hanya ada, di Q1 ada 1 dokumen, kemudian di Q4 ada 6, ya, dan itu mungkin proceeding ya, proceeding semua. Oke, mungkin kemudian dasar dari
dasar dari penyusunan roadmap ini sendiri adalah minimnya publikasi, kemudian H-index yang masih rendah. Kita bisa lihat di Sinta, Bapak Ibu, Sinta kita sendiri nanti hari Kamis kita akan sosialisasikan terkait Sinta. Itu H-index kita masih sangat rendah. Kemarin saya cek terakhir, itu H-index kita untuk Scopus itu baru 3. Baru 3, dan itu sangat rendah, Bapak Ibu. Hanya 3 dosen yang memiliki H-index dan masing-masing Scopus dan masing-masing itu 1. Kemudian penelitian dosen masih belum memiliki arah. Jadi dosen masih meneliti A, dan nanti B juga diteliti, C juga teliti, jadi tidak fokus ke satu arah, Bapak Ibu. Kemudian ketidaksesuaian penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan visi program studi dan perguruan tinggi. Jadi nanti dosen mungkin karena background pendidikannya sendiri, dia memilih arahnya kemana gitu ya, sementara itu tidak sesuai dengan visi program studi gitu. Harusnya kan itu bisa disesuaikan sehingga nanti bisa mendukung dari visi program studi sendiri gitu. Kemudian dosen belum memahami roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini perlu nanti kita bahas. Jadi nanti di prodi kami minta masing-masing prodi untuk mendiskusikan terkait dengan roadmap ini, Bapak Ibu. Nanti kita akan berikan template. Nanti bisa disusun seperti itu, atau apakah ada masukan nanti dari Bapak Ibu semua yang mungkin ada pengalaman lebih dari kami terkait dengan template ini, boleh nanti kita diskusikan bersama. Tapi kami coba menyusunnya sesuai dengan apa yang sudah kami dapatkan sebelumnya, Bapak Ibu. Kemudian ini selanjutnya terkait dengan dasar penyusunan roadmap sendiri adalah terkait dengan publikasi ya. Publikasi, jadi mahasiswa S1 itu ternyata harus publikasi ya Bapak Ibu. Harus publikasi di jurnal tidak terakreditasi minimal. Jadi ini mungkin kita beberapa program studi belum menerapkan ini, tapi sebenarnya itu sudah ada di surat Dirjen Dikti, dan itu tahun 2012 sudah ada. Kemudian di S2 itu wajib di jurnal nasional terakreditasi, dan S3 wajib di jurnal internasional. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi kenapa dosen-dosen perlu memiliki roadmap? Jadi nanti penelitian-penelitian mahasiswa yang akan dilakukannya itu adalah sesuai dengan kebidangan dari dosen-dosennya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin ini nanti hal-hal yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu terkait dengan penyusunan roadmap. Pertama, terkait dengan bidang keahlian dosen. Jadi dosen harus memiliki bidang keahlian, walaupun program studinya A gitu ya, dan dia harus punya bidang keahlian sub kebidangan dari program studi tersebut. Kemudian adanya prioritas penelitian, kemudian ada tren penelitian. Jadi biasanya kalau Scopus itu dia banyaknya yang menerima penelitian-penelitian yang sedang tren gitu. Kemudian kebutuhan penelitian, kemudian ketersediaan peralatan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan visi dan misi program studi. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan roadmap nanti Bapak Ibu. Oke, selanjutnya langkah-langkahnya, kami di sini coba membuat skema Bapak Ibu bahwa kita merumuskan roadmap ini, kita mulai dari perumusan bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan sesuai visi. Jadi nanti kita rumuskan, nanti kami tampilkan contohnya. Kemudian setelah itu kita bagilah, kita buat bidang-bidang penelitian yang ada di program studi. Setelah kita buat bidang-bidangnya, maka nanti kita sesuaikan bidang-bidang penelitian tersebut dengan profil dosen yang tetap yang ada di program studi. Kemudian selanjutnya kita rumuskan tahapan capaian penelitian menggunakan deret waktu nanti Bapak Ibu. Jadi untuk dari tahun ke tahun itu capaiannya seperti apa? Itu ada nanti harus kita buat gitu Bapak Ibu. Kemudian penyusunan roadmap penelitian dosen. Jadi masing-masing dosen harus punya juga roadmap penelitian gitu. Jadi dari tahun ke tahun dia ada bentuk kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, dan itu mengacu kepada roadmap yang dimiliki oleh dosen tersebut, gitu Bapak Ibu. Kemudian mungkin itu ya dari kami terkait dengan sosialisasi ini.
kita tampilkan dulu mungkin template Bapak Ibu, nanti mungkin kita bisa koreksi bersama, diskusi atau bagaimana baiknya, karena memang untuk roadmap ini tidak ada aturan baku Bapak Ibu, tapi kita buat baku di universitas kita untuk keseragaman kita bersama gitu. Oke. Jadi mungkin ini PR kita Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu di Prodi sudah ada membagi dosen-dosennya sesuai dengan kebidangan masing-masing, bidangnya apa gitu ya, sudah ada. Mungkin itu kita perlu rekap nanti bidangnya apa-apa saja, apakah sudah sesuai dengan visi atau tidak. Kemudian kita bukukan nanti, bukukan menjadi satu buku di universitas gitu Bapak Ibu. Oke, ini mungkin bentuk dari roadmap penelitian yang sudah kami susun. Ini contohnya prodi administrasi rumah sakit, cuma ini baru draft ya Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa kita diskusikan bagusnya seperti apa ya. Ini bentuk yang kami buat. Pertama cover, kemudian nanti di sini kita merumuskan roadmap itu berdasarkan visi universitas dulu. Dari visi universitas nanti dia turun ke visi perguruan tinggi. Mungkin bisa di zoom Pak. Visi program studi. Kemudian nanti di misinya itu biasanya kan ada itu misi terkait dengan penelitian seperti apa, misi terkait dengan pengabdian masyarakat seperti apa, gitu ya. Dari masing-masing misi itu nanti kita turunkan menjadi bentuk kegiatan penelitian seperti apa yang bisa dilaksanakan, gitu ya. Nanti bisa dirumuskan di bawahnya. Ya Pak. Kemudian setelah itu baru kita menentukan kebidangan-kebidangan yang ada di masing-masing program studi. Jadi setelah kita membuat kebidangan-kebidangan ini, mungkin Bapak Ibu sudah ada, cuman kita nanti sesuaikan formatnya dengan format yang ada seperti ini. Kemudian nanti kita buat fishbone untuk sebagai bentuk dari roadmap kita itu sendiri, gitu Bapak Ibu. Tergantung jumlah kebidangan di masing-masing prodi seperti apa gitu ya. Apakah 7 atau ya tergantung gitu ya. Prodi merumuskannya berapa kebidangan untuk mencapai visi tadi. Kemudian setelah dibuatkan diagram seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat timeline deret waktu dari tahun sekarang ya, nanti sampai dengan tahun visi kita tercapai gitu. Atau apakah baiknya 5 tahun saja dulu atau bagaimana, nanti kita boleh minta pendapat dari Bapak Ibu baiknya seperti apa gitu ya. Jadi nanti dari sini kita bisa kelihatan, misalnya nanti terkait dengan aplikasi SIMRS, penelitian yang arah ke sini berapa tahun capaian kita gitu ya, sampai nanti tercapai visi yang sesuai dengan SIMRS itu sendiri gitu. Begitupun nanti kita juga bisa menuliskan di bawah daftar penelitian yang sudah dilakukan, dan kita bisa lihat kesesuaian dengan roadmap itu berapa persen. Nanti kita buat di sini judul-judul penelitian apa yang sudah dilakukan, kemudian kategorinya apakah sudah sesuai dengan roadmap atau belum. Nanti kita bisa buat persentasenya. Dosen ini kesesuaian dengan roadmap sudah berapa persen, dosen yang lain sudah berapa persen gitu. Mungkin ini menjadi acuan, tidak harus 100% Bapak Ibu, tapi setidaknya kita ada peningkatan nanti dari tahun ke tahun sampai nanti kita bisa sudah sesuai roadmap semua gitu. Mungkin itu penjelasan dari kami Bapak Ibu terkait dengan roadmap. Ini bisa kita share Pak Tengku. Sebelum kita share mungkin kita diskusi dulu Bapak Ibu, baiknya penyusunan roadmap ini seperti apa. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu semua, kami kembalikan ke Bu Eka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zaki. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian terkait dengan roadmap penelitian maupun pengabdian masyarakat ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ya, kita terima aja ya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semua terkait roadmap ini. Dari Bapak Ibu Ketua Prodi. Ya.
Boleh. Ya, Pak, boleh tampilkan template tadi, Pak? silakan Mem siapa tadi? Silakan, Mem Septi ya. silakan, Mem. Baik, terima kasih Mem Eka, terima kasih Pak Zaki. Putus-putus. Terkait dengan roadmap tadi ya, tata cara dan roadmap yang sudah ada. Kali sedikit sebelum kita memaparkan roadmap. Putus-putus Mem Septi. Mas Putus-putus, Mem. Oke, sebentar. Oke, sudah terdengar jelas Pak Zaki? Iya, Bu. Iya, Mem. Baik. Udah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zaki atas paparannya yang luar biasa. Alhamdulillah akhirnya LPPM berprogres ya Pak Zaki ya. Nah, jadi barangkali Pak Zaki terkait dengan roadmap mungkin ada baiknya roadmap ini kita lihat dulu dari roadmap institusi, artinya roadmap besar sebelum kita turun ke roadmap prodi masing-masing. Karena artinya harusnya memang di institusi itu punya kekhususan atau kekhasannya ya. Jadi sebelum teman-teman menurunkan ke Fishbone prodinya masing-masing. Karena pasti untuk Fishbone roadmap ini atau roadmap prodi ini, semua prodi saya rasa sebelum kita bergabung jadi universitas pasti sudah punya masing-masing roadmap. Namun barangkali nanti teman-teman juga pasti akan menyesuaikan dengan roadmap-nya institusi. Karena institusi kita kebetulan sudah ada program studi yang di luar kesehatan, artinya memang mau tidak mau kita harus melihat turunan atau atasnya roadmap dulu nih Pak Zaki. Jadi roadmapnya institusi baru turun ke roadmapnya prodi masing-masing. Karena kalau yang kayak kemarin itu mungkin waktu yang keperawatan ya, roadmap itu kan mereka mintanya roadmap sesuai dengan visi misi masing-masing prodi. Padahal roadmapnya institusi itu juga terkait erat dengan turunan roadmapnya prodi gitu. Jadi jangan sampai nanti kita akhirnya jalan masing-masing aja nih gitu, tapi tidak melihat roadmapnya si institusi. Dan pada akhirnya nanti ketika kita monitoring ternyata yang terpenuhi itu adalah capaian dari roadmapnya prodi, tapi roadmapnya institusi sendiri nanti tidak tercapai gitu. Itu yang nanti jadi susah juga, karena mungkin kalau di Ban PT, kalau untuk yang akreditasi institusi yang dilihat adalah roadmapnya institusi, bukan hanya prodi saja gitu. Barangkali itu sih Pak Zaki. Terus kalau misalnya tadi saya lihat yang misinya penelitian ya Pak Zaki ya. Nah, itu kan terkait kesejahteraan masyarakat luas. Nah, kalimat ini nih agak ambigu nih. Nanti kita bingung masyarakat luasnya tuh yang kayak gimana. Mungkin harus lebih spesifik lagi barangkali. Jadi coba nanti bisa didiskusikan bersama barangkali dengan teman-teman, karena kalimat ini adalah kalimat ini ya universal umum gitu. Jadi bisa nanti diartikannya berbeda dengan persepsi kita, barangkali seperti itu. Mungkin itu saja sih Pak Zaki masukan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan juga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mem Septi telah menyampaikan masukan yang luar biasa ya. Jadi memang betul sebenarnya kalau memang sistem roadmap kita ini top to bottom, memang yang di atas itu harus ada dulu ya. Di LPPM itu harus ada dulu. Nah, kita putus ya.
Karena di misi kami sebenarnya mensadur dari misi, Bapak Ibu. Coba ke atas, Pak. Di misi itu memang seperti itu tulisan di misi perguruan tinggi kita, gitu ya. Jadi ini kita turunkan dari misi perguruan tinggi sendiri di bagian penelitian, yaitu melaksanakan penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat luas. Ini misi yang sudah ditetapkan ya, dan ini sudah ada di apa namanya, di Nemtek pun sudah dituliskan bahwa misi inilah misi penelitian kita. Kemudian dengan misi pengabdian masyarakat juga ada, ya. Jadi kita mensadur dari situ, Bapak, mungkin Septi. Kita mensadur dari sana, dan kita juga agak bingung sebenarnya. Kita kan kami juga baru di LPPM ya. Jadi sebenarnya kita juga masih meraba-raba bagaimana sebenarnya roadmap ini. Tapi setidaknya apa yang bisa kita mulai dulu ya. Seperti ini mungkin karena begini, untuk kami tidak bisa merumuskan apa sih tujuan dari roadmap dari universitas sendiri kalau misalnya arah dari prodi kita arahnya kemana-mana saja gitu. Karena kalau misalnya kita dari atas, maka nanti dari universitas dulu arahnya ke sini gitu ya. Nanti kita tuliskan roadmap-nya harus begini, begini, begini. Nanti prodi terpaku pada roadmap tersebut gitu dan harus menuangkan yang ada. Sementara prodi sendiri punya ide lain gitu yang bersesuaian dengan visi. Jadi kami mencoba untuk tidak top to bottom langsung, tapi dari prodi kita coba lihat prodi visinya seperti apa, misinya seperti apa, kemudian roadmap-nya seperti apa. Nanti di institusi barulah kita gabungkan gitu. Itu mungkin konsepsi dari paradigma kami. Karena kalau misalnya kami tentukan roadmap-nya harus begini-begini, kadang ada yang tidak sesuai dengan prodi gitu. Kadang prodi misalnya prodi radiologi maunya ke arah sini, tapi itu tidak ada di dalam roadmap institusi. Nah, itu kita yang agak kesusahan di bagian itu. Nah, sementara dari visi sendiri kita kan sudah sepakat semuanya dan ini sudah kan ya terkait dengan menjadi universitas yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global serta menciptakan lulusan yang inovatif dan mampu mengikuti perkembangan iptek. Jadi patokan kita di sini iptek. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi arah dari visi kita ini arahnya ke teknologi. Jadi kita coba minta nih dari prodi masing-masing prodi arahnya itu penelitiannya arah teknologi seperti apa kalau di prodi masing-masing gitu. Barulah nanti kami akan rumuskan nanti Bu Mem di institusi itu seperti apa gitu. Itu mungkin Mem jawaban dari kami karena kita juga bingung nih bagaimana sih menyusun roadmap institusi gitu Bu Mem. Artinya gini ya Pak Zaki, berarti dari bawah ke atas gitu ya? Dari middle berarti Bu. Jadi nanti middle. Oke, berarti dari prodi ke institusi gitu nantinya? Ya nanti kita gabungkan. Tapi yang jelas kita acuannya adalah visi tadi Bu, Mem. Oke. Visi berarti tadi acuan kita. Ya. Berarti kalau misalnya gini Pak Zaki, kalau misalnya kayak kampus PSDKU yang di Batam itu kan kayak teman-teman kebidanan kan itu fokusnya adalah remaja, kesehatan remaja itu kesehatan reproduksi pada remaja kepulauan. Nah kemudian kalau keperawatan itu KMB ya kalau saya nggak salah ya. Nah itu kan sebenarnya masih ini ya masih apa namanya jauh hubungannya gitu ya dengan visi kita. Sorry Pak Zaki, yang keperawatan itu penyakit tidak menular, terus kemudian rekam medis itu kodifikasi dan sistem informasi. Nah, maksudnya kan dari 3 itu kan kita ini ya beda-beda visi ya. Yang satu terkait dengan Kespro remaja, nah kemudian yang satu tentang penyakit menular, yang satu tentang informasi kesehatan, kodifikasi dan informasi kesehatan. Kalau ini kan barangkali bisa nih satu sejalan dengan teman-teman di ARS gitu ya, karena memang ada terkait dengan SIMRS dan sebagainya. Nah, tapi kalau kayak 2 prodi yang seperti ini, artinya kalau misalnya kita mau ngikutin sesuai dengan prodi apa enggak, nanti di institusi jadi bingung enggak kira-kira? Iya, sebenarnya itu. Jadi karena dari visi itu kita ambil dari visi sesuai dengan
iptek itu ada nggak yang bisa diarahkan dari penciri keperawatan misalnya atau kebidanan ke arah iptek gitu. Karena jadi nanti setelah ada nanti roadmap dari dari masing-masing prodi, nanti kita ambil mana yang sesuai dengan visi kita masukkan ke roadmap institusi. Begitu semua prodi, Bu, Mem. Mungkin seperti itu. Saya juga nggak paham kalau terkait dengan perawatan kebidanan juga nggak paham. Ini kayaknya nih Pak Zaki banyak-banyak koordinasi dengan ibu-ibu kapro barangkali ya, karena terkait dengan roadmap prodi ini kan teman-teman kan menyusunnya sebelum kita sebelum kita jadi univ, artinya sudah ada. Kalaupun memang mau dimodifikasi tentu kami akan menyesuaikan kembali ya, Memneti, Memsi dan lain-lain ya. Memriza terkait dengan roadmap gitu. Barangkali itu sih. Atau Memneti mungkin ada tambahan Memneti terkait dengan roadmap? Baik, izin Pak Jaki. Ya, Mem. Mungkin gini, Mem Septi. Ini yang dipaparkan Pak Jaki sudah luar biasa. Maksudnya kita juga udah mendapatkan gambaran terkait bagaimana penyusunan roadmap. Mungkin kalau menilik tadi turunan daripada penyusunan roadmap itu memang benar, kita harus melihat dulu yang di atas gitu. Apa sih yang menjadi visi dari satu universitas atau institusi? Nah, dari institusi tadi itu kan kita lihat keywordnya itu adalah perkembangan iptek. Ya, kalau bahasa unggul, berdaya saing global, saya yakin masing-masing prodi sudah membuat apa sih yang menjadi keunggulannya gitu. Nah, seperti kami Pak Jaki itu kekhususan kami atau keunggulan kami adalah kesehatan reproduksi remaja di daerah kepulauan. Nah, kami membuat roadmap penelitiannya berdasarkan misi dari visi prodi, tapi kami mengambil turunan dari univ itu sendiri. Nah, unit kita kan tadi ada kata poinnya perkembangan iptek. Untuk penelitian ini, kami menggunakan bahasa melaksanakan penelitian dan dalam mengembangkan ilmu kebidanan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, terutama di bidang pelayanan kebidanan dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian di bidang kesehatan reproduksi remaja di kepulauan. Mungkin pengutipan kata aja, pandai-pandai kita menempatkan di kalimat mana yang bisa kita sisipkan untuk kita masukkan sebagai visi ataupun bagian misi dari penelitian maupun pengamas prodi kita. Seperti itu Pak Jaki. Kalau kami sendiri Pak Jaki, saya dengan teman-teman prodi, kami itu mengupayakan seperti ini. Kebidanan ketepatan Pak Jaki itu dia menyeluruh, semua ilmu dia pakai gitu, ibu dan anak dia pakai. Tetapi kalau kesehatan masyarakat, Pak Jaki, dia ada reproduksi, ada promkes gitu, ada ibu dan anak gitu. Nah, kami mungkin lebih menitik beratkan ketepatan visi prodi kami ini kan Pak Jaki sampai 2029. Kalau ARS 2036 ya Pak Jaki. Nah, itu kita belum seragam ya Mem ya. Iya. Nah, mungkin ini bisa jadi kita kalau untuk target tahunnya ini mungkin tergantung prodi sendiri gitu. Kita tidak bisa menyamakan semuanya walaupun kita satu institusi gitu. Nah, kami ketepatan visinya itu targetnya sampai 2029 dengan tingkat regional LLDikti 10 Pak Jaki. Nah, dosen kami itu mereka punya riwayat penelitian pengalaman mereka sewaktu mereka kuliah ataupun sebelum mereka sebagai dosen dengan level yang namanya S2 sesuai ketentuan yang ada. Nah, mereka punya peminatan di dalam keilmuan, namun tetap kami prodi menekankan bahwa kita punya target nih untuk visi prodi. Jadi sama yang tadi Pak Jaki bilang, mungkin kita tidak bisa cover 100% karena itu keilmuan dosen gitu. Tapi paling tidak kami menekankan di prodi itu lebih dari 60% ini dosen harus ada sesuai dengan visi prodi gitu. Mungkin seperti itu Pak Jaki. Jadi kalau roadmap penelitian kami mungkin sama roadmap pengamas, kami karena pengajuan akre kami sedang merancangkan gitu. Tapi saya pribadi sudah meminta kepada teman-teman prodi untuk menyusun. Inti poin dalam penyusunan roadmap sebenarnya yang kami sama-sama kita mungkin kemarin udah ada pengalaman penyusunan roadmap penelitian dosen. Yang paling prioritas itu adalah terkait dengan
apa yang akan mau diambil. Berarti kita kaitkan dengan visi prodi salah satu dan bidang keilmuan dosen yang kedua. Yang ketiga, kemudian target penelitiannya seperti apa? Apakah penelitian dasar, terapan, atau pengembangan sampai dengan aplikasi dan lain-lain, kemudian publikasinya ini mau kemana, dan target setiap tahunnya itu harus ada, seperti itu Pak Jaki. Mungkin seperti itu masukan dari kami untuk Prodi S1 Kebidanan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mem Neti, luar biasa ya. Itu mungkin solusi mungkin dari Mem Neti tadi disampaikan bahwa kita menyesuaikan dengan visi sehingga nanti diambillah kata-kata yang ada di visi untuk di roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat untuk masing-masing prodi. Itu mungkin solusi dari Mem Neti tadi. Mungkin teman-teman yang dari prodi lain bisa mengambil solusi tersebut untuk kesesuaian roadmap penelitian dan pengabdian prodi dengan visi dari institusi sendiri. Kemudian kita juga gini, mungkin apakah saya salah nanti dalam membagi, tapi kami sudah buatkan contoh nanti. Mungkin teman-teman bisa sadur seperti ini saja, kita buat template-nya. Fishbone-nya terserah bagaimana membuatnya, yang penting ada fishbone. Jadi kita bisa melihat nanti arahnya kemana-mana saja untuk dari visi masing-masing prodi. Mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi yang lain ada tambahan mungkin terkait dengan roadmap ini. Izin Pak Zaki. Oh iya, baik Pak. Ya, silakan, terima Pak. kasih Pak Zaki, Bu Eka ya, tadi moderatornya. Terkait dengan saran Mem Septi tadi dan Mem Neti, kaitan dengan kekhususan yang untuk roadmap prodi tadi, Pak, saya memang setuju, memang penguatan kita memang harus ke penciri ya, baik kemarin perawat, baik RS, baik radiologi sebelum-sebelumnya yang kita hadapi asesor, memang arahnya sama, seragam. Kemungkinan Bu Neti juga mudah-mudahan sama juga, Pak Ibu. Jadi memang teringat kita kemarin di lapangan, kesulitan kita terutama pada saat di RS itu dulu yang pengakmas, Pak. Karena memang kesamaan tuh banyak, sehingga kita harus mengimprove lagi yang bentuk penyuluhan ke masyarakat itu yang berbasis sistem RS itu, cara menuangkan itu memang agak sulit. Akhirnya kita lebih kepada sistem pelayanan. Banyak kasus-kasus di lapangan yang sekarang anak-anak KKN hari ini masih di lapangan, kasus yang muncul memang sistem pelayanan BPJS, alur pelayanan sistem yang rujukan segala macam. Akhirnya kaitan di sana. Sementara penguatan kita penciri untuk penelitiannya dapat ke SIM RS-nya Pak, ke rumah sakit. Namun di pengakmas inilah kita masih ada beberapa kendala. Namun dengan adanya yang tadi, yang saya pikir untuk fishbone itu sendiri, memang kita memang bermuara lagi kepada penciri-penciri khusus yang ada di prodi kita. Karena penekanan dari usulan-usulan baik asesor dan yang lainnya itu kan memang harus mengarahkan ke sana. Sehingga nanti dalam pelaksanaan yang disampaikan Mem Neti tadi, yang Pak Zaki sangat setuju bahwa kaitan dengan eptek itu juga harus masuk, dan sinkronisasi juga pada saat seluruh visi-visi prodi yang sudah disahkan, baik apalagi sekarang prodi baru kan Pak. Nah, ini memang perlu penguatan karena kita memang masih berkutik di PIKes saja saya lihat untuk sekarang. Jadi kita harus pikirkan juga, kita bukan prodi kesehatan saja, ini mensiasati bagaimana untuk yang jurusan DKV, ekonomi dan fisioterapi lainnya nanti yang baru ini nanti kita akan coba koordinasi juga gitu bersama-sama, upaya keseragaman ini juga nggak jauh berbeda. Dan tentunya ini juga perlu setelah roadmap kita ada nanti mungkin ide Pak untuk prodi bisa membuatkan semacam poster ya. Jadi kayak fishbone tadi, fishbone baik roadmap-nya bisa terlihat, dan itu nggak hanya dibutuhkan asesor juga, dibutuhkan dosen-dosennya. Kita ketika masuk ke ruangan dosen kita melihat ternyata ada utang kita ya, ternyata penelitian kita, riset kita harus dipenuhi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan ke kita. Barangkali mungkin itu hanya sekedar saran. Terima kasih LPPM, Pak TM dan Pak Zaki dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi beberapa masukan dari teman-teman dosen terkait dengan roadmap yang mungkin pada pada intinya adalah jika prodi menyusun prodi menyusun roadmap berdasarkan visi universitas dan mengedepankan iptek itu, insya Allah nanti akan ketemu di kesimpulan yang ketemu di roadmap universitas Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin teman-teman yang ada di prodi juga untuk roadmap-nya tetap berdasar pada visi misi universitas, terutama pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu didiskusikan? Masih ada waktu sebelum lanjut ke agenda berikutnya. Ya, Eka. Ya, Mem Nonong, silakan Bu. Ya, sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini mohon maaf tadi menyimaknya juga sambil mendua ini, tapi secara umum kita sudah lihat lah ya teman-teman semua bahwasannya kita sama-sama membenahi semua sistem yang ada di UAB. Nah, ini dari teman-teman LPPM juga sudah memulai dengan program kerjanya. Tentu kita semua harus saling bersinergi dan bekerja sama juga. Nah, ini untuk mengingatkan sedikit Pak Zaki, kemarin kami waktu yang akreditasi bidan itu juga memang diingatkan. Tadi udah disampaikan juga barangkali. Selain kita punya roadmap institusi dan prodi, di prodi ini kan dosen kita semua belum ada yang linear 100%. Ya kan? Jadi kita bagi aja 50-50 aja. 50% sesuai bidang ilmu, 50% lagi sesuai dengan penciri prodi. Jadi nanti mereka masing-masing punya target di tahun ini, karena kan di hibah itu sebenarnya untuk setahun sekali. Tapi ada keperluan kita yang lain juga di BKD menuntut kita per semester. Nah, ini memang dua hal yang berbeda jalannya, tapi udahlah sama-sama kita ikuti. Jadi untuk bicara nanti mana judul yang mendapatkan hibah, mana yang sesuai roadmap dan bidang ilmu, itu yang dihitungnya adalah yang 1 tahun sekali. Jadi dosen memang harus punya satu arahannya mau kemana fokusnya. Nah, ke situ terus yang kita sesuaikan. Ya. Nah, ini tadi sudah dibentuk juga semuanya. Kemudian nanti ada kegiatan lain juga ya Pak Zaki ya untuk tentang hibah lagi ya, proposal hibah. Nanti dosen-dosen diikuti semua. Nah, ini karena setiap kegiatan kita kan harus ada due-date-nya Zaki. Nanti setelah ini diminta jadwal dari Kaprodi kapan mengumpulkan roadmap-nya. Oh ya. Baik. Jadi kita punya deadline semua, nggak cuma berkumpul di sini mendengarkan materi, habis itu nanti tutup Zoom-nya kita selesai juga dengan kegiatan yang lain, enggak. Nanti Pak Zaki sama TM buat jadwal kapan nanti dari Kapro bisa mengumpulkan roadmap untuk prodinya, kemudian nanti dosen kapan juga mengumpulkan roadmap-nya masing-masing. Gitu. Jadi kita punya arsipnya semua. Ya, bisa dipahami ya. Oke, barangkali itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nong. Ya, mungkin itu kita ketinggalan tadi, mungkin diingatkan oleh Bu Nong. Kita ada dudet nanti yang akan kita sampaikan ke masing-masing kaprodi. Silakan nanti masing-masing prodi di prodi masing-masing mendiskusikan terkait roadmap ini. Nanti kita akan atur, bisa kita diskusikan kapan mau kita kumpulkan, kita sepakati bersama, kapan mungkin karena kita masing-masing dosen punya kesibukan masing-masing, jadi mungkin boleh usulan dari Bapak Ibu semua kira-kira kapan gitu waktu untuk pengumpulan roadmap ini sendiri, atau apakah masih ada masukan nggak terkait dengan roadmap ini Bapak Ibu, silahkan. Nanti untuk kalau deadline Zaki nggak usah ditanyain ke forum, ditentukan aja. Jadi kalau deadline jangan terlalu lama, karena terlalu lama nanti mau Januari kita udah masuk di semester genap loh. Ya, baik. Nah, jadi mending kita buat jadwal apakah semua nanti bisa siap dengan 2 minggu ini. Nah, nanti kalau misalnya belum, kita masih punya lagi paling lama nanti sampai dengan akhir Desember. Baik. Gitu ya, mungkin, yang penting berprogres semua. Dikunci aja, misalnya 2 minggu. Mungkin kita 10 hari ya Bu ya. Mungkin ya, 10 hari kerja. Nanti ya screening lagi, siapa yang belum ngumpulin ditagih terus. Ya Bu, gitu. baik. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu semua, apakah sepakat Bapak Ibu ya?
kita kasih waktu 10 hari untuk masing-masing prodi merumuskan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakatnya, nanti dikumpulkan di LPPM. Nanti kita di LPPM akan gabungkan semua dan kita masukkan sesuai dengan visi misi perguruan tinggi kita. Untuk informasi selanjutnya nanti mungkin bisa disampaikan Bu Eka ya, kapan terkait jadwal kita selanjutnya kegiatan LPPM. Mungkin itu dari saya. Oke. Mem Eka 10 hari lagi tanggal berapa itu Mem Eka? 10 hari lagi tanggal 2, Tanggal 5, Bu. Tanggal 5 Desember, Bu. Oke, 5 Desember ya. Oke. Iya, kan sekarang tanggal 20. Ya, terima kasih Memang Pak Zaki terkait dengan dudet untuk roadmap penelitian dari Prodi. Nah, kami juga dari LPPM nanti akan follow up bagaimana kemajuan progres perkembangan Prodi dalam menyusun roadmap Prodi maupun roadmap individu dosen. Ya, dudetnya mungkin 10 hari dari sekarang ya, awal Desember sekitar tanggal 5 Desember dudetnya Bapak Ibu Ketua Prodi dan teman-teman. Sebagai sekitar yang pasti aja 5 Desember atau 6 5 Desember. 5 Desember ya. Oke. Ya, kita sepakati dudetnya tanggal 5 Desember. Kami akan itu adalah batas akhir pengiriman, dan sebelum tanggal 5 juga mohon izin kami akan mengingatkan juga Bapak Ibu Ketua Prodi dan dosen-dosen terkait perkembangannya. Prodi dan individu dosen. Ya, mungkin selanjutnya agenda OJS ya, Open Journal System yang akan dibawakan oleh Pak TM. Ya, terima kasih Bu Eka. Silakan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman Bapak Ibu semuanya, ini kita untuk OJS ini sebenarnya hanya diskusi saja ya, karena kan kita sudah ada 9 OJS, dan izinkan saya untuk memaparkan OJS-OJS yang kita punya ya. Terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah OJS yang kita punya. Ini kita ada dua situs ya. Yang pertama ini jurnal di Valbros, ini yang dari Pekanbaru, dan ini masih yang di Batam. Ini ada Medtrack Journal, ada Enlightenment, ada Jurnal Penelitian Kebidanan, Nurse Journal, Enhancement, dan lain-lain. Nah, mungkin kita pertama masuk aja ke dulu jurnal kita yang di ini Valbros ya, yang di Pekanbaru. Nah, jadi untuk jurnal kita sekarang di Pekanbaru itu kita ada Journal of Hospital Administration and Management yang dikelola oleh program studi RS atau administrasi rumah sakit, dan kemudian yang kedua kita di Pekanbaru punya Medical Imaging Radiation Protection Research Journal atau MIROR. Ini dikelola oleh program studi radiologi, dan selanjutnya kita punya Valbros Journal of Community Development. Ini yang dikelola langsung oleh LPPM, dan kemudian ada Journal of Obstetrics Pekanbaru yang kemarin hasil dari kesepakatan dengan Wakil Rektor 1 ini akan kita discontinuekan. Dan kita akan tukar dengan Journal Enhancement. Nah, jadi ini ada 4 jurnal yang kita ada di Pekanbaru. Selanjutnya yang di Batam, ini kita ada Jurnal Medtrack atau Medtrack Journal. Ini jurnal rekam medis. Sedangkan ada Enlightenment, ini ada jurnal community service yang berdasarkan kesepakatan kemarin bahwa untuk community service ataupun pengabdian masyarakat kita menggunakan yang jurnal di Pekanbaru. Sedangkan yang di Batam kita discontinue. Ya. Sedangkan kita punya jurnal penelitian kebidanan, ini untuk penelitian untuk kebidanan, dan kita ada Nurse Journal dan Enhancement. Nah, ini yang menjadi pengganti tadi jurnal kesehatan ya, yang ada di Stikes Valbros. Yang ada di Universitas Valbros. Nah, ini jurnal kita Bapak Ibu. Nah, jadi sebanyak ini jurnal kita, jadi ada di sini ada 4, di Pekanbaru ada 4, di Batam ada 1, 2, 3,
4, 5, ada 5 di Batam, dan ini ada 9 jurnal. Untuk di Pekanbaru sendiri, Bapak Ibu, itu kita ada jam yang sudah yang sudah dikelola oleh ARS dan Mirror yang sudah dikelola oleh radiologi. Jadi di sini sudah dikelola, cuman memang permasalahannya selalu untuk jurnal ini adalah kadang kan sering terlewat karena masih belum ini ya Bapak Ibu, masih belum ada kesadaran untuk mengelola jurnal masing-masing. Nah, ini masih continue ya, sama juga medical imaging juga masih continue. Nah, cuman yang di Batam atau di PSTKU ini ada beberapa jurnal yang memang bahkan sama sekali belum mempunyai ISSN. Nah, contoh mungkin seperti ini ya. Sudah mempunyai doi tapi kita belum mempunyai ISSN-nya. Ini seperti di kebidanan dan juga ini seperti nurse. Nah, mungkin ini kami sadar Bapak Ibu, mungkin karena terlalu banyak jurnal, mungkin pada pengelola terdahulu, terlalu jurnal mungkin tidak bisa tercover semuanya. Nah, maka dari ini kami berharap kepada setiap Bapak Ibu Kaprodi untuk kita kembalikan lagi jurnal-jurnal ini untuk dikelola masing-masing. Nah, kami di sini sebagai lembaga penelitian dan pengabdian ini memfasilitasi Bapak Ibu dan juga memandu Bapak Ibu untuk mungkin membantu dalam pengelolaan jurnalnya. Jadi kita diskusi aja Bapak Ibu. Dari jurnal yang ada di sini, mungkin saya akan mulai dari Pekanbaru ya. Sebentar. Ya, mungkin dari yang Pekanbaru mungkin. Nah, sebenarnya kita di sini hanya ingin bertanya untuk masing-masing setiap prodi apakah ingin melanjutkan untuk dijalankan jurnalnya. Nah, mungkin dari ARS dulu. Mungkin apakah masih lanjut jurnalnya, Pak Marian? Ya, izin Pak. Ya. Sebenarnya untuk jam kita udah mulai beberapa tahun yang lalu jurnal hospital manajemen ini, dan memang kendala kita di prodi itu sendiri untuk pengelola memang selama ini masih dibantukan LPPM dan juga keterlibatan dari dosen-dosen kita di prodi pun juga terlibat di dalam proses dari jurnal ini, dari jam ini, mulai dari editor, kemudian jam editornya juga terlibat, tapi memang perlu karena di prodi RS ya, prodi RS itu sendiri memang semuanya dosen-dosen punya struktural masing-masing, mungkin karena itu pembagian waktu saya rasa untuk pengelolaan jurnal ini. Tapi kalau memang kalau dari saya tetap kita lanjutkan untuk prodi, mungkin nanti kita di prodi bisa kembali untuk menjalankan seperti bagaimana, karena memang sebelumnya sudah berjalan juga, dan bahkan dari luar pun sudah ada beberapa yang memasukkan jurnal ke jurnal kita, ke jam itu sendiri Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Oke, berarti karena memang di SDM sama kita ketahui di ARS itu sendiri semuanya rata-rata struktural semuanya. Mulai dari Ibu Wiwi, kemudian nanti Pak Zaki, Pak Daus, Pak Agus, dan saya dan Mandiana juga, Pak Bobi, semuanya juga mempunyai struktural, tapi tetap kita lanjutkan aja Pak. Mungkin nanti sambil pembagian waktunya bagaimana nanti jurnal ini terkelola dengan baik sambil berjalan, kita terus proses belajar di prodi juga. Oke. Baik Pak Rian, berarti untuk jurnal jam ini kita masih lanjut ya. Nah, berarti kalau memang misalnya masih lanjut juga untuk pada Bapak Ibu yang lain, pada Bapak Ibu Kaprodi yang lain, mungkin minta tolong jika memang kita masih mau melanjutkan masing-masing jurnalnya, maka mungkin kita minta
untuk ditunjuk satu orang yang bisa menjadi chief editornya atau editor in chief. Yang nanti dari APPM itu bisa berkoordinasi langsung. Kita bisa berkoordinasi langsung ke editor in chief-nya yang memang dan kita akan mengingatkan seperti itu. Nah, nanti kita akan buatkan SK-nya langsung dari universitas, dari rektor. Nanti kita akan buatkan SK-nya tentang editorial ataupun lembaga editorial dari setiap jurnal. Mungkin seperti itu Pak Rian. Walaupun mungkin memang kendalanya itu kan masing-masing dosen kan ada kesibukan masing-masing gitu. Tapi kan paling tidak kalau memang kita mau menjalankan ini, ya udah kita tunjuk satu orang memang bertanggung jawab untuk ini, nanti langsung nanti setiap di dalam prodi itu bareng-bareng untuk mengerjakannya. Memang mungkin tidak nampak ya sekarang jurnal ini seperti apa jadinya, tapi nanti setelah kita udah mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi dari Sinta, bahkan mungkin bisa kita majukan kepada Scopus, ini merupakan wadah yang sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Oke, untuk medical imaging masih jalan, Ma'am Shelley? Masih Pak Tengku. Masih ya. Oke, untuk ini kita ngobrol mungkin masih jalan ya. Mungkin kita balik lagi ke yang di Batam. Metrek jurnal ini ke rekam medis. Ada Ibu Keprodi rekam medis apa ya? Bu Riza? Mem Riza. Mem Riza. Ada Mem Riza? Tadi Mem Riza ada. Mem Riza. Ya, hadir. Oh ya. Mem Riza, mohon maaf Mem Riza, ini Bu. ya, Mem Riza untuk metrek jurnal, apakah ini kan saya lihat masih masih banyak yang kurang ya, terutama untuk dari isu, karena isunya pun ini dari tahun 2021, masih dari 2021, dan juga untuk ISSN nih kayaknya masih belum ada ya Mem Riza ya. Nah ini gimana Mem Riza, apakah Mem Riza rencananya masih mau melanjutkan ini atau kita discontinuekan untuk jurnal kita yang ini Mem Riza? Oh iya Pak, jadi kemarin ini dikelola oleh Sekpro ini Pak. Jadi kalau terkait ISSN itu bagaimana ya Pak? Apakah dari prodi yang mengurus atau bagaimana ya? Nah kalau ISSN biasanya kalau berkaca dari Stikes dulu ya Bu Riza, itu kita masing-masing prodi. Nah sekarang kan kita sudah ada PPM nih, ada lembaganya juga, mungkin kita bisa bantu untuk memproseskan. Nah dan juga kan kita sekarang udah lengkap, Riza, kita juga udah bisa buatkan doi. Kalau di Batam kan kita pakai RJI, kalau di Pekanbaru kita pakai Neliti. Nah, kita bisa buatkan doi juga. Nah sekarang saya mau diskusi dulu sama Bu Riza, ini kira-kira kendalanya apa sih Bu Riza untuk masalah metrek jurnal ini? Kenapa belum ada sampai 2022 pun juga belum terbit? Mungkin apa kendalanya Bu Riza? Mungkin kita bisa diskusi di sini Bu. Halo Pak TM. Iya Bu. Iya Bu Nah Nati. izin Pak, ini ketepatan kita sama-sama ya. Ini ada di PSPKU Jurnal Kebidanan ya. Nah gini Pak TM, mohon maaf sebelumnya. Saya itu jujur saja pagi ini dapat shock terapi nih. Karena terkait ISSN-nya belum ada gitu. Nah gini Pak TM. Iya Bu. Terkait OJS ini kemarin masih di lingkup Stikes awal bros kan. Jujur saja kami prodi itu tidak dilibatkan. Begitu. Nah terkait jurnal ini sendiri itu sudah ada penanggung jawabnya dan OJS-nya kemarin juga sudah ada penjapnya Pak. Gitu. Karena terkait pengurusan ini yang kami tahu kemarin masih di bawah naungan LPPM yang lama untuk lingkup Stikes awal bros Batam. Nah terkait ini saya jujur saja kaget plus bingung gitu. Ini dilimpahkan ke prodi gitu karena pada dasarnya sebelumnya jurnal ini sendiri sudah ada orang yang mengelolanya gitu.
Kalau untuk terkait penyampaian informasi, kita untuk cari orang, untuk publish, submit ke tempat kita sudah mengupayakan gitu. Pribadi dosen semuanya sudah menyampaikan gitu. Cuman kalau terkait pengelolaan ini, nah ini yang kami bingungkan kalau kami harus melibatkan prodi gitu. Mohon izin saya belum menyampaikan untuk dosen yang lain, Pak. Namun terkait struktural dalam prodi, seperti Kaprodi dan Sekpro kan bukan kami mau lepas tangan untuk kegiatan untuk pekerjaan ini, cuman kita sudah mempunyai beban tanggung jawab yang besar gitu. Namun kalau misalnya dari LPPM menyampaikan bahwa apakah ini dikelola oleh prodi terkait nanti ada yang submit, terkait review, editornya semuanya dengan koordinasi dengan LPPM. Nah, barangkali saya hanya bisa memfasilitasi menghunjuk dosen yang akan bertanggung jawab untuk ini. Namun untuk proses kerjanya barangkali nanti bisa dari LPPM yang mengarahkan orang yang akan kami hunjuk seperti itu, Pak. Iya, Pak. Nah, terkait pengajuan ini aja saya pikir kemarin kita sudah punya gitu. Karena saya pun waktu zaman Bu Nonong juga saya tahu Bu Nonong juga beliau membantu untuk terkait apa ya? Kelipi atau seperti apa itu saya kurang paham. Mungkin seperti itu Pak, kalau dari kami kenapa alasannya ISN-nya belum ada gitu. Karena kami memang sebenarnya tidak dilibatkan kemarin untuk hal ini seperti itu. Terima kasih Pak TM. Ya Bu Neti, terima kasih atas masukannya. Jadi memang benar Bu, kita sebenarnya seperti ini Bu Neti. Kalau untuk biasanya ini kan kita berkaca juga dari ini ya, dari kampus-kampus yang lain, dan juga kebetulan saya juga ikut juga masuk ke dalam lembaga editorial di beberapa jurnal Bu yang sudah Sinta juga. Nah, itu memang biasanya itu melibatkan prodi Bu. Jadi karena kan contoh mungkin di UIR Bu, karena kan saya kan banyak ini Bu, banyak masuk ke dalam lembaga editorialnya di Dewan Editorial di UIR, itu masing-masing prodi itu punya OJS-nya masing-masing. Jadi punya ini sendiri, punya jurnalnya sendiri. Nah, jadi UIR itu LPPM-nya mereka menunjuk ke UIR Press. Dan kita kan tidak ada lembaga penerbit Bu, jadi kita dari LPPM sendiri. Nah, jadi UIR Press itu menunjuk ataupun meminta dari masing-masing prodi untuk menunjuk siapa yang akan menjadi editor in chief-nya, ketua editornya, ketua editorial. Nah, mungkin jika memang kita masih mau lanjut nih Bu jurnalnya, ya saya harapkan memang dikirimkan satu orang yang bisa menjadi editor in chief, yang itu memang bertanggung jawab nanti terhadap kehidupan jurnal ini, kesehatan jurnalnya masing-masing, kayak gitu Bu. Nah, jadi mungkin kalau ini kan mungkin memang apa ya, mungkin dari keluh kesah Ibu baru tahu ternyata tidak ada itu karena merasa tidak dilibatkan. Nah, jadi sekarang memang kita akan serahkan kepada prodi masing-masing supaya ada rasa kepemilikan Bu terhadap jurnal ini. Karena kalau misalnya tidak dilibatkan, prodi kan merasakan ini bukan jurnalnya kayak gitu. Jadi kan tidak ada merasa kepemilikan, dan jurnal ini kan tentu tidak akan maju Bu, tidak terus diingatkan kan. Nah, mungkin itu saja sih Bu sebenarnya, jika memang Ibu memang tujuan kita di sini adalah memang jurnal OJS ini memang kita menghidupkan kembali. Kita kalau bisa memang sasaran kita jika memang sudah cukup untuk kita buatkan akreditasi, kita akan lakukan akreditasi. Ya, karena jika memang seperti ini Bu, dia 2021 misalnya terbit terakhir, tapi 2022 tidak ada, dan sifatnya harusnya kan dalam BSSN-nya ataupun dalam pengajian BSSN yang sebelumnya itu kan katanya kita mau terbitnya 2 kali setahun misalnya, tapi ternyata terbitnya tidak 2 kali setahun. Dan itu kan sudah menyalahkan aturan. Maka kalau kayak gitu ada yang bolong-bolong juga jurnalnya terbitnya, itu tidak bisa kita lakukan akreditasi Bu. Kayak gitu. Karena kan nanti jika sudah terakreditasi Bu, ya kan ini kita bisa gunakan ini sebagai wadah yang cukup lah untuk jurnal kita, untuk dosen kita masing-masing, ataupun ini menjadi sumber duit juga
untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan juga untuk kampus. Jadi ini tujuan juga untuk memajukan juga nama kampus, Bu. Seperti itu. Dan juga mungkin kalau misalnya untuk dari segi akreditasi jurnal ini sebenarnya nggak gitu sulit ya Bapak Ibu. Kita untuk jurnal untuk akreditasi ini sendiri yang dilihat hanya proses dan juga mitra-mitra yang kita punya. Dan prosesnya ini berarti ya dari proses reviewing. Dan kebanyakan jurnal-jurnal kita yang contoh mungkin di Pekanbaru juga ada, Bu, yang memang belum melakukan reviewing. Gitu. Nah. Ya seperti itu Bu Neti. Pak TM, terima kasih. Ketepatan di sini pimpinan kita ikut bergabung ya Pak TM, ada dari kepegawaian juga, ada Bu Devi, ada Memtina, Bu Nonong. Barangkali kami minta tolong kepada pimpinan untuk pengelolaan OJS ini. Saya pribadi mohon maaf, saya tidak bisa menghunjuk orang Pak, karena yang mengetahui kapasitas terkait bobot kinerja karyawan itu kan yang mengetahui kepegawaian. Barangkali saya pribadi dari Prodi S1 Kebidanan meminta kepada Ibu Kepegawaian dan tim untuk memilih dari Prodi Kebidanan siapa yang akan ditunjuk sebagai tim OJS-nya. Itu saja Pak dari saya. Barangkali bisa dari pimpinan yang hadir saat ini memberikan nama kepada Pak TM atau LPPM. Terima kasih. Oke, Bu, ditampung, Bu. Berarti nanti untuk yang di kebidanan kita minta dari kepegawaian saja, Bu ya. Oke, siap. Berarti untuk metrek bagaimana tadi Bu Riza? Bu Riza? Mem Riza? Oke, lanjut aja. Pak TM. Iya, ya Bu. Sedikit dengan Bu Septi pakai punya Bu Nonong ya. Iya Bu. Pak TM, jadi terkait dengan ISSN tadi, yang tidak punya ISSN itu tadi jurnal apa ya? Ya, ini cuman yang berdasarkan yang kita lihat di sini tidak dipaparkan. Oke. Berarti kalau yang tidak dipaparkan itu, yang jurnal kebidanan itu sudah punya loh Pak TM. Cuman memang dari Garudanya itu kan mereka yang ngeset kemarin template-nya. Kita juga sudah minta untuk dikeluarkan. Sebenarnya kan teman-teman juga bisa cek ya nama jurnal tersebut dan ISSN-nya kalau memang punya akses di LIPI. Jadi sebenarnya yang tidak punya ISSN dari 9 jurnal itu hanya metrek. Ya. Hanya metrek ya? Ya, hanya metrek. Kenapa? Karena memang pada saat itu sudah diinfokan ke Prodi untuk bisa memberikan artikel, beberapa volume gitu ya, karena kan dia terhitung dari pengajuan sampai dengan kapan kita mengeluarkan artikelnya. Berarti kan kalau misalnya sudah 1 tahun, dia ada berapa volume dalam 1 tahun itu memang harus kita penuhi. Nah, dari Prodi sendiri memang tidak bisa memenuhi artikel tersebut. Jadi kalau tadi mungkin Memneti agak kaget kenapa ISSN-nya nggak ada, mohon maaf kalau untuk yang di Batam itu hanya metrek saja yang tidak punya ISSN. Itu pun bukan tidak mau dikeluarkan karena memang artikelnya tidak lengkap gitu pada saat pengajuan. Ya, itu. Terus kemudian kalau misalnya terkait dengan apakah Prodi tidak dilibatkan, itu sudah berulang kali pada saat sebelum dengan Memneti barangkali, karena waktu itu kita punya D3 Kebidanan, itu juga sudah berulang-ulang ke teman-teman siapa yang mau jadi editor. Tapi kan memang karena keterbatasan teman-teman juga punya kesibukan masing-masing ya di luar dosen, mungkin teman-teman punya jabatan yang memang harus diemban ya, sehingga memang itu tidak berjalan. Memang akhirnya kan semuanya pada saat itu diamprahkan untuk dikelola oleh LPPM, padahal waktu itu juga kita sudah coba dan berupaya untuk ke yayasan pada saat itu supaya ada operator yang bisa membantu, karena memang cukup kewalahan kalau dulu di Batam kan ada 5 jurnal dengan 1 orang yang di LPPM, kemudian tidak ada operator yang membantu, sedangkan tugas di Prodi juga ada gitu. Jadi memang pada akhirnya jurnal ini memang dipakai hanya untuk kebutuhan teman-teman kalau misalnya pas
akreditasi gitu ya, memang tidak ada publikasi, ya memang kita masukkan ke situ supaya tetap ada publikasi yang keluar. Nah, untuk mahasiswa sendiri kenapa akhirnya tidak bisa mengisi di situ? Karena memang akhirnya kan memang banyak mahasiswa yang diarahkan oleh dosen pembimbingnya masing-masing untuk publikasi di jurnal terakreditasi, sehingga jurnal kita sendiri kosong akhirnya. Kalaupun ada teman-teman yang menanyakan, bisa nggak nitip? Kita bilang bisa, tapi mereka pasti akan menanyakan sudah terakre atau belum. Nah, itu yang memang jadi sulit untuk pemenuhan artikel gitu, karena mahasiswa juga sudah masuk ke repo, ada yang sudah publish juga di jurnal terakre karena tuntutan dengan dosennya juga ya kan, karena arahannya lebih supaya ini Bu, supaya bisa publikasi di di jurnal terakreditasi, sehingga ya memang jurnalnya akhirnya kosong. Barangkali berbeda mungkin dengan teman-teman yang di Pekanbaru, karena memang banyak yang masih mengisi di jurnal yang di Pekanbaru gitu. Mungkin itu sih teman-teman. Jadi artinya bukan tidak melibatkan prodi gitu ya. Memang sudah dilibatkan, tapi karena memang keterbatasan SDM dan memang artikel yang mau dipublish itu tidak ada, jadi memang banyak kosong volumenya akhirnya gitu. Barangkali itu ya Pak TM. Ya, mungkin menambahkan sedikit Pak TM. Ya, mungkin itu yang sekarang kita sedang benahi ya Bapak Ibu. Bukan kita mencari bagaimana proses yang lalu-lalu, tapi bagaimana ke depannya gitu ya. Mungkin begini Bapak Ibu, apakah nanti boleh di akademik atau bagaimana? Tadi kan kami sudah sampaikan juga di roadmap tadi bahwa mahasiswa S1 itu wajib untuk publikasi di jurnal walaupun tidak terakreditasi. Apakah nanti bisa di perguruan tinggi kita, di institusi kita diterapkan seperti itu? Seluruh mahasiswa yang sudah S1 itu wajib publikasi walaupun dia di jurnal nasional tidak terakreditasi gitu. Setidaknya nanti jurnal-jurnal kita itu berisi semua Bapak Ibu. Apakah nanti bisa seperti itu atau bagaimana? Mungkin kami kembalikan ke pimpinan, ke akademik bagaimana baiknya. Itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Men Sekti dan izin Pak TM. Ya, Bu Devi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, tadi saya juga mendengar terkait dengan pengelolaan jurnal yang akan melibatkan prodi langsung ya Pak TM. Tadi juga Ya, dari Mem Neti menyampaikan kalau beliau yang menunjuk langsung belum bisa dan dikembalikan ke kita di bagian kepegawaian. Nah, kembali lagi mungkin kebetulan di sini juga ada Bu PR1 kita, Bu Nonong, mungkin juga bisa memberikan arahan terkait kondisi kita sekarang ini. Memang untuk SDM sendiri rata-rata kita untuk dosen itu udah struktural semua ya. Artinya bahkan satu orang itu bisa melaksanakan 2 bahkan sampai 3 pekerjaan. Nah, di sini mungkin yang tahu kondisi di lapangan itu adalah Memneti dan juga teman-teman yang ada di Batam. Jadi sebaiknya kita tetapkan saja pada hari ini kira-kira siapa yang bisa direkomendasikan untuk mungkin kembali lagi dibuatkan nota dinas terkait pengelolaan jurnal untuk prodi. Izin Bu Devi. Ya. Mungkin meluruskan sedikit Bu, terkait dengan pengelola jurnal ini sebenarnya tidak perlu nota dinas Bu. Karena begini Bu, pengelola jurnal ini adalah orang yang ditampilkan sebagai editor in chief pada satu jurnal. Dia adalah sebagai ketua dari pengelola jurnal. Artinya apapun jurnal yang masuk adalah di-screening oleh editor in chief ya. Editor in chief yang menyetujui, meng-approve ini boleh diterbitkan, ini tidak, itulah editor in chief. Jadi nanti tibanya, dan ini jurnal ini kan hanya 2 kali setahun Bu. 2 kali setahun publikasinya. Kalau tidak salah ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya. Kalau ada 3 kali setahun. Jadi pekerjaannya itu paling hanya sebulan ya, 2 bulan paling.
Maksudnya gini, ketika 2 kali terbit, berarti dalam bulan itu dia harus mengelola untuk jurnal ini, gitu ya. Begitu dengan bulan berikutnya, gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah suatu poin juga bagi dosen yang mau menjadi pengelola jurnal nanti, karena editorial jurnal, kalau jurnal itu sudah terakreditasi, itu dia masuk ke poin BKD sendiri. Jadi itu dihitung di poin BKD. Apakah itu untuk kenaikan PA di Jafung atau misalnya untuk Serdos itu dipakai. Jadi ini adalah impact yang bagus untuk dosen-dosen kalau mau menjadi editor in chief dan editorial board di jurnal itu adalah suatu poin di Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya sih tidak perlu dinota dinaskan. Kita nanti cukup dengan SK editorial itu sudah cukup. Saya rasa seperti itu, Bu. Jadi seperti itu mungkin Bu, kalau ada gambaran dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Zaki. Gimana Mem Neti, kira-kira Mem Neti apa kita langsung tunjuk aja dari prodi kebidanannya? Soalnya kalau dilempar lagi ke kepegawaian nanti nggak putus, maunya kita putuskan aja hari ini. Ya, kalau saya memilih susah Bu, karena semua dosen di prodi kami juga pemakai jabatan struktural. Makanya yang saya bilang Bu Devi, bukan saya mau gimana. Terkait job desk, bobot kerja karyawan kan itu kepegawaian yang mengetahui rutinitasnya seperti apa gitu. Makanya saya bilang kalau saya yang memilih, semua dosen yang di prodi saya itu punya jabatan struktural gitu loh Bu. Makanya kalau saya prodi kan saya pengatur operasional untuk kegiatan harian terkait dosen. Tapi terkait dengan kinerja tambahan dan lain-lain, saya rasa kepegawaian yang punya hak gitu Bu. Oke, baik. Gimana kalau kita minta masukan dari Mem Tina dulu? Kebetulan ini saya pegang ke kepegawaian kan baru hitungan bulan. Maksudnya saya juga belum terlalu paham terkait dengan teman-teman ini. Soalnya kalau saya nunjuk juga saya gimana ya Mem Neti? Oh iya, Bu Devi, izin Bu Devi. Sebenarnya ini yang nunjuk bukan kepegawaian ya Bu. Ini sebenarnya dari prodi gitu ya. Bukan dari kepegawaian. Ya tadi kan Mem Neti mintanya saya yang nunjuk ya. Bukan. Jadi Pak Zek, ya. Izin sebentar Pak. Ya Pak Daus. Ya, barangkali mungkin usulan Pak. Saya pikir ini sebelumnya sudah ada PJ masing-masing Pak. Barangkali kita minta evaluasi nanti secara persuasif Pak. Setiap prodi yang sudah memegang sebelumnya, apa menjadi titik kelemahan, nanti kita cari solusi seperti apa. Nanti kendala-kendalanya Pak. Barangkali seperti itu Pak. Nanti kalau saya pikir ya kita ambil dari contoh yang sebelumnya ya, memang sudah berjalan atau belum tentu kita evaluasi dulu kan Pak. Bagaimana nanti kita kembali ditanyakan. Menurut saya mungkin lebih seperti itu Pak, saran. Ya, dikembalikan ke prodi. Pak Jaki, ya, Pak Jaki, apakah untuk pengelola atau editorial ini wajib S2? Saya tanya. Enggak wajib. Kalau untuk editor in chief itu wajib, ya? Bu. Kalau editor in chief itu wajib. Editor in chief. Karena dia kan yang namanya editor in chief kan seorang yang mengeditor dari suatu jurnal ya. Yang paham dengan artikel ilmiah itu kan yang sudah S2 gitu, Bu, yang sudah dosen gitu. Nah, tetapi untuk operatornya tidak, Bu. Nah, operatornya bebas. Apakah itu mau dia S1 ataupun kalau mahasiswa pun dilibatkan tidak masalah untuk sebagai operator. Apakah dia nanti yang klik-klik segala macam itu tidak masalah. Yang penting yang kita harapkan adalah penanggung jawab gitu Bu ya. Penanggung jawab jurnal ini siapa gitu. Walaupun nanti untuk operator, untuk assignment segala macam itu nanti yang dari S1 tidak masalah Bu. Kalau saya punya nama Pak, mungkin kalau karena Bapak bilang wajib S2, saya nggak bisa mengusulkan yang S2. Cuman kami dulu saya ingat Siti Samira itu Pak penanggung jawab OJS untuk waktu stikes awal bros itu join dengan Mem Septi seperti itu. Tapi kalau untuk editorial saya kembalikan lagi Pak. Mungkin begini Bu Neti, tadi mungkin dari kepegawaian kan merasa keberatan Bu karena mungkin karena ini Bu, kalau kita sebagai yang seperti dikatakan oleh Pak Zaki tadi, kita di editorial ini kita dapat SKS Bu, beban kerja juga untuk dosen. Beban kerjanya itu bisa kita letakkan kepada pengabdian masyarakat dan jumlahnya juga cukup besar Bu. Kita mendapatkan 5 SKS langsung dari pengabdian masyarakat.
jika nanti sudah terakreditasi. Nah, jadi kan untuk dari proses ini kan tadi kalau misalnya memang harus dari pegawai yang ditunjuk, Bu. Jadi kan nanti ini kan bukan kerja yang tambahan, Bu, tapi ini kan memang kerja dosen yang memang ingin melakukan pengabdian kayak gitu. Nah, mungkin sebaiknya kita tunjuk saja. Nah, jika memang mungkin tidak ada yang bisa ditunjuk, Bu, mungkin tunjuknya mungkin hanya sebagai nama pun juga nggak masalah, Bu. Tapi mungkin contoh Ibu mau, Bu Neti mau menjadi editor in chief-nya. Nah, mungkin ada adminnya tadi yang mungkin yang bukan S2. Nah, mungkin boleh Ibu tunjuk sebagai penyelenggara teknisnya. Seperti itu. Karena kalau misalnya memang tidak berjalan, Bu, dan ini sifatnya jurnal ini, Bu, tidak mungkin dikelola hanya oleh satu orang. Biasanya harus dikelola oleh tim. Karena kan ada banyak proses, kita ada proses admisi, nanti di submission-nya nanti kita yang menentukan, itu editor in chief, kemudian ada proses reviewer, itu kita tentukan lagi review, nanti ada lagi orangnya, Bu, ada di bagian copy editing, bahkan ke production. Nah, nanti tugas LPM itu di production, Bu. LPM yang akan menentukan dia diletaknya di mana. Apakah kita publish atau tidak, kapan publikasinya akan kita letakkan di mana, di volume yang keberapa, edisi keberapa, kayak gitu. Nah, jadi mungkin memang kenapa kita membuat adanya sosialisasi ini dan rapat ini, diskusi ini, yaitu kita ingin memastikan apakah benar Prodi memang masih mau menjalankan ataupun masih mau mengelola jurnal ini, Bu. Karena kan seperti yang saya katakan tadi, jurnal ini mungkin memang walaupun dia masih memang belum terakreditasi, Bu. Tapi jika sudah terakreditasi, ini merupakan suatu investasi yang tinggi untuk prodi, bahkan untuk universitas. Kan tadi seperti yang dikatakan oleh Memset juga kan, kalau misalnya udah terakreditasi kan pasti banyak ininya. Memang tantangan paling utama, Bu, untuk kita jurnal yang tidak terakreditasi ini adalah untuk mencari artikel. Dan ini saya sudah mengalami, Bu, untuk di radiologi itu di Mirror memang sangat sulit untuk mendapatkan artikel, bahkan sampai dulu pernah kita udah bulan mau harus diterbitkan itu belum ada artikel, Bu. Bahkan akhirnya kita berhasil menemukan artikel, kita ngemis-ngemis memang, Bu, gitu. Dan alhamdulillah sekarang Mirror itu sudah banyak artikelnya walaupun memang belum terakreditasi. Nah, mungkin memang ya ini memang tantangan, Bu, untuk prodi. Nah, disitulah kan yang nama tantangan, disitulah ada seninya, disitu adalah ada kenikmatannya, Bu. Dan makanya di sini kita memang harapkan prodi untuk dapat mengelolanya kembali. Karena kalau kita di LPPM, Bu, seperti kata Memseti tadi, Memseti mengelola 5 jurnal aja udah kewalahan dan dari sendirian. Apalagi kita di sini 9 jurnal kan tidak mungkin, Bu. Karena LPPM kegiatannya banyak. Kita bakalan ada buat hibah lagi nanti, bakalan ada buat yang lain juga sebagainya. Seperti itu. Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu Kaprodi lain mungkin menanggapi Pak TM. Iya, Bu Linda. Kayaknya alot ya terkait dengan pembahasan yang kita ini untuk yang editor portfolio dan segala macam. Mungkin kita bisa brainstorming juga bahwa kalau seandainya yang menetapkan adalah dari kepegawaian atau kaprodi dan segala macamnya, otomatis kan akan ada beban tersendiri ya terkait dengan beban kerja masing-masing. Saya paham terkait dengan apa yang ditanggapi oleh Bu Neti dengan Bu Devi. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita bicaranya lembaga, kan kita sama-sama belajar nih prosesnya ya, Pak TM dan Pak Zaki. Bagaimana kalau dari LPPM saja yang menunjuk, karena kan proses belajar. Karena pada saat sudah ditunjuk, mau nggak mau harus belajar. Kalau dari versi saya, karena kan ini kita ngomongnya di kampus ya. Jadi kalau nanti terlepas, kalau dibicarakan tadi di Kaprodi pasti akan melihat kinerja masing-masing karyawan juga banyak tuntutan. Kalau di kepegawaian ruang lingkupnya besar. Tapi kalau kita bicara ini lembaga, tidak ada salahnya sih dari LPPM menunjuk. Jadi memang sudah hak veto. Jadi tidak akan ada kata tidak karena sudah ditunjuk dari kelembagaan. Jadi bagaimana prosesnya? Nanti dari Pak TM dengan Pak Zaki bisa coaching
bagian yang di unit, karena kan nanti sebagian besar walaupun itu dikerjakan di prodi pasti peran besar di LPPM juga untuk mengcoaching si editor tersebut, seperti itu yang pertama. Terus menanggapi yang tadi terkait dengan jurnal yang di masing-masing prodi ya Pak, pengalaman yang ya kita tidak flashback ke belakang, cuman ya kan kalau kita nggak lihat sejarah ya nggak maju-maju gitu ya. Cuman kemarin kalau kita bicara kenapa tidak jalan, karena segala suatu hal yang kita jalankan kan terkait dengan SOP yang ada. Nah mungkin nanti Pak TM sama Pak Zaki kalau yang kita di LPMI ya ada berapa SOP memang seharusnya dijalankan. Salah satunya terkendala adalah terkait dengan peran mitra bestari. Mungkin Pak Zaki sama Pak TM sudah paham terkait dengan mitra bestari. Nah itu mungkin juga jadi kendala di prodi. Apakah mitra bestari ini didapatkan dari eksternal kampus atau di internal kampus? Bagaimana dengan pendanaannya? Nah sampai hal detail itu sih sebenarnya Pak. Karena kalau kita bicara mitra bestari, apalagi kita ngomong bicara orang luar, apalagi ini LPPM, tidak akan menutup kemungkinan ada biaya kos tambahan untuk melakukan reviewer. Sedangkan tuntutannya dalam satu semester itu harus ada terbit jurnal, di mana masing-masing jurnal yang memang harus disepakati dulu satu kali terbit. Melinda putus-putus suaranya. Ya, gimana? Enggak jelas Mem. Jelas Mem. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau untuk yang poin yang pertama, kita sebagai pelaksana otomatis apa yang sudah dikerjakan asalkan diberikan atau di coaching atau diberikan panduan yang dikerjakan. Jadi ya saya sih berpendapat misalkan dari LPPM yang menunjuk dari masing-masing prodi. Kak prodi pun pasti akan setuju, begitu ya Bu Neti ya dan Bu Devi. Jadi tidak ada beran moral untuk memberikan tugas tambahan gitu. Ya karena ada SK untuk bisa untuk di PKD juga. Sebenarnya gini Mem Linda, terkait ini sebenarnya apa ya, dosennya ini dapat SKS loh gitu dari pengelola jurnal ini gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah suatu apa namanya, bukan suatu kewajiban sebenarnya. Dosennya mau mau nggak menjadi ini adalah sama seperti kita menjadi organisasi profesi di tempat lain, itu kan tidak diwajibkan gitu, tapi kita merasa terpanggil untuk melakukan itu karena kita butuh gitu. Itu sebenarnya Bu. Ada. Iya Pak, saya paham, cuman kalau konteksnya disesuaikan dengan Bang Bapak, saya sih paham dari yang tadi ya, cuman kan di sini banyak ada ibaratkan magnet, ada utara sama kutub selatan nih Pak. Jadi Bapak sekarang di posisi yang di puncaknya, kami anggota ngikut aja. Bapak bilang oke, misalnya saya atau siapapun itu karena sudah ditunjuk ya kenapa tidak, memang ada benefitnya, tapi kan tidak semuanya punya konteks yang sama dan pola pikir yang sama tuh Pak Zaki. Betul. Gitu kalau saya sih gitu. Jadi kalau bapaknya sama Pak TM, ini nih, misalnya tidak pandai sekalipun, karena ini kan bukan hal yang harus profesi yang kita belajar dari nol kan tidak, berarti kan otomatis harus belajar. Kalau sarannya S2, semua dosen S2. Kalau bilang publikasi, semua dosen wajib publikasi. Berarti kembali ke bapaknya, berarti misalnya menuntut orang yang tidak pernah publikasi sekalipun, kalau bapak ngasih buku panduan, insya Allah pasti mereka akan menjalankan sesuai dengan yang bapak inginkan gitu. Itu dari saya. Terus yang kalau untuk jurnal tadi, menanggapi yang jurnal masing-masing prodi pegang satu, tapi mungkin kami juga minta ancar-ancarnya di LPPM. Apakah LPPM punya link terkait dengan mitra bestari atau ada nggak budget untuk mitra bestari? Karena mereviewer itu tidak mudah. Mungkin itu juga sih sebagai kendala kampus langsung akreditasinya dari yang nasional atau budget yang itu dianggarkan. Mungkin itu saja dari saya Pak Zaki dan Pak TM. Terima kasih. Nah, kalau terkait ini Bu Linda, Mem Linda dan Bapak Ibu yang lain terkait dengan mitra bestari. Sebenarnya kita sudah pernah menerapkan ya Bapak Ibu terkait mitra bestari. Alhamdulillah kami sebelumnya Stikes awal Pekanbaru sudah melakukan proses review hibah internal tahun lalu. Dan itu kita melibatkan mitra bestari dari perguruan tinggi yang lain yang sudah pernah menjadi reviewer dan terlibat di reviewer, dan gitu kita mengajukan anggaran itu disetujui waktu itu Bu. Cuman untuk RKT tahun ini kita sudah masukkan juga terkait ini karena memang sebelum akreditasi
biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk jurnal ini kan memang harus ditanggung dulu ya, ditanggung dulu. Nanti ketika dia sudah terakreditasi itu kan otomatis si penulis artikel itu kan sudah membayar gitu. Kalau sudah terakreditasi kan sudah membayar dan kita nanti akan ambilkan untuk mitra bestari dari sana. Cuman memang untuk sebelum akreditasi kemarin saya juga sudah sounding ke rektor terkait jurnal ini memang harus ditanggung dulu. Tapi saya belum tahu nih keputusannya seperti apa, akhirnya seperti apa. Ya itu Bu jawabannya kalau terkait dengan mitra bestari. Tapi gini, ada memang reviewer-reviewer yang mau tidak dibayar Bu sebenarnya. Ada reviewer-reviewer yang tidak mau tidak dibayar karena itu adalah suatu poin juga bagi mereka menjadi suatu reviewer di suatu jurnal gitu Bu. Jadi dengan kita memberikan sertifikat segala macam itu mereka ada yang mau gitu. Jadi tidak semuanya bisa dihitung dengan ini ya, dengan fee ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu jawaban dari kami. Mungkin Pak TM mau menambahkan. Ya, Bu Linda, untuk terkait untuk fee tadi sudah dijawab oleh Pak Zaki. Saya menambahkan saja bahwa ini pengalaman di Mirror itu kita direview oleh 3 institusi luar. Kita ada dari Guna Bangsa, ada dari UMP dan dari Astro Jakarta. Nah, itu memang untuk mitra bestari reviewernya itu sendiri kita memang sudah memang dari awal meminta untuk menjadi reviewer dan juga udah dikomunikasikan untuk sekarang ini belum bisa berbayar karena memang kita masih baru dan sebagainya. Mungkin kalau untuk masalah seperti itu untuk budgetingnya kita dari LPM sudah kita usahakan, kita udah meletakkan di RKT. Bahkan di editorial juga ada ya Pak Zaki ya. Untuk editorialnya, bahkan untuk editorial juga ada. Itu untuk per sekali terbitan berapa. Mungkin tidak banyak, cuman ada untuk mengapresiasi Bapak Ibu yang memang ingin menjadi editorial. Nah mungkin tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Linda ya, terkait terhadap siapa yang akan menjadi editor in chief-nya untuk setiap prodi dan untuk setiap jurnal. Mungkin kalau memang dari kita memang ingin serahkan dulu kepada Kaprodi. Apakah Kaprodi akan menunjuk atau mungkin Kaprodi akan mencari teman-teman yang ingin. Jika memang tidak ada, nah mungkin jalan terakhirnya yaitu adalah kita akan tunjuk sendiri. Seperti itu. Dan kalau memang tidak mau juga ada penolakan ya berarti secara otomatis ya daripada ini menjadi beban ya Pak Zaki mungkin kita tutup saja jurnalnya seperti itu. Nah, karena kan kita nggak mungkin ada jurnal di sini nanti pada saat orang lain ingin publikasi di tempat kita ada jurnal yang tidak sehat kan nanti kesannya LPPM kita nggak bagus kerjanya. Jadi lebih baik kita discontinuekan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Pak TM, Pak Jaki. Ya Bu. Nah, ini setelah kami mufakat internal, sepertinya kami masih tetap memakai mem safety nih. Saya bujuk dia. Mem safety dan mem Mira. Pak Jaki, Pak TM, saya ini bujuk mem safety nih. Mudah-mudahan ini mem safety ini ya bisa ini membangun jurnal ini. Tadi saya 4 jurnal aja bisa mem. Ya. Apalagi satu jadi jurnal cuma kan. dengan Mem Siti Samira mungkin barangkali dia bisa untuk sebagai chief editor untuk Mem Safety dan operatornya Mem Siti Samira. Terima kasih Pak Jaki, Pak TM. Iya, terima kasih Mem Nanti. Nah, jadi mungkin nanti untuk nama-nama lainnya mungkin Pak Zaki kita akan terima juga pada tanggal berapa ya? Kita kasih waktu seminggu ya untuk mufakatnya. Mungkin tanggal Zaki, 28. izin sebentar. Zaki, ya Bu. Ya Bu. Ya, ini mau menanggapi sedikit. Ini dari tadi kayaknya main bola pingpong terus, nggak putus-putus gitu ya. Nah, mungkin yang pertama nanti dari LPPM kita harus pahami bahwasannya tidak semua teman-teman kita menguasai tentang OJS, ya kan? Jadinya kita mending tidak usah main caplok, main tunjuk, yang penting ada. Gitu loh.
Nah, makanya dari tadi kan sibuk bolak-balik karena sebenarnya belum ada yang berkompeten, yang memang memahami benar-benar OJS ini. Nah, jadi kalau saran saya, yang pertama nanti dari LPPM kita screening dulu. Screening dulu dari 9 jurnal yang kita punya, yang mana yang mau dihandle langsung sama LPPM, karena nanti PR-nya adalah untuk akreditasi. Ya kan? Nah, selanjutnya yang punya prodi, karena yang nama yang mau diminta bukan hanya nama pengelola, termasuk nama editorial board-nya. Jadi kalau misalnya tadi Memneti sudah menunjuk Memsepti, editorial board-nya untuk jurnal midwifery, siapa reviewernya, siapa copy editornya, dan lain-lainnya, itu menjadi tanggung jawab Memsepti jurnal ini jalan apa enggak. Jadi nggak semudah kita menunjuk satu nama aja Memneti. Jadi memang harus pikir panjang dulu. Jadi untuk nama-namanya barangkali untuk kita keseragaman semua nama pengelolanya, nanti Zaki sama TM tolong ditulis aja. Namanya di struktur di OJS ini siapa-siapa aja nama-namanya. Gitu kan. Jadi memang kita tempatkan yang sesuai. Kemudian nanti jurnal kita juga tidak bisa asal penuh periode jurnalnya berjalan. Karena kalau jurnalnya hanya internal aja diterima, tentu nanti menyulitkan kita sendiri nanti untuk proses akreditasi. Ya kan? Sementara ini pasti nih banyaknya jurnalnya mahasiswa kita sendiri. Nah, ini yang mau kita hilangkan. Kemudian untuk Mitra Bestari itu banyak. Kita tinggal bikin link, kita share aja ke teman-teman kita dosen dari prodi lain, dari kampus lain, kita dapat. Nah, ini dari pengalaman sendiri nih Pak Zaki ya. Iya, betul, Bu. Teman-teman juga supaya tahu, saya beberapa kali menjadi tim reviewer dan editor, ini dikasih sertifikat. Nah, betul, kemudian ini jurnal Sinta 4 memakai ternyata dibayarnya per tahun 200.000. Setelah dipikir-pikir ternyata itu hasil review 2 artikel. Jadi dibayarnya gini, sepertinya polanya seperti ini. Mereka punya banyak tim reviewer dan editor, tapi minimal mereka menggunakannya satu artikel untuk setahun supaya namanya ada dan dikasih tanggung jawab gitu. Jadi Bu, ini uangnya ditransfer, ternyata ditransfernya 200.000. Jadi kita udah senang, artinya mereka udah mau juga lah ngasih uang ganti pulsa kita memeriksa itu. Jadi teman-teman semua kita nggak usah nanti terpaku mereka mintanya bayaran besar dan lain-lain, enggak. Sama kok semuanya. Yang penting mereka pengennya ada ilmu yang bisa kita bagi, ya ada pengalaman yang bisa kita bagi, karena memang untuk syarat akreditasi itu dia perlu hasil review itu. Nah, bolak-balik mereview itu yang mereka butuh. Jadi nanti di kita juga seperti itu prosesnya. Jadi nggak apa-apa, kita berjalan aja. Zaki sama TM handle aja satu jurnal penelitian, satu jurnal pengamas punya universitas. Tuh kan? Ya, Bu. Coba Zaki buka yang tadi midwifery ya, coba buka yang keperawatan. Sama itu lebih kurang. Coba dibuka. Nah, ini semua kita bentuknya kemarin memang untuk akreditasi, itu asal muasalnya. Kenapa semuanya dulu semua jurnal ini dihandle oleh Memsepti, karena Memsepti di LPPM, sementara tuntutan setiap akreditasi prodi yang berbeda-beda mintanya harus ada jurnal. Itulah dulu kenapa kita membuat ini. Mana ini editorialnya? Coba lihat. Manual semua ini dulu. Akhirnya menjadi 2020 ya kalau nggak salah. Kita mulai jadi OJS. Coba buka nama-namanya Zaki, mana? Nah, ini pelindung nanti kita ganti, nggak ada penanggung jawab, apalagi wakil penanggung jawab ini juga nanti dipertanyakan ini bisa apa enggak. Langsung shift aja, Bu. Langsung shift editor aja, Bu. Biasanya. Iya, makanya ini kan salah semua. Tapi ini dulu kita buat waktu kita manual ini. Udah masuk OJS pun namanya masih ini kan salah semuanya. Nah, ini nanti kita juga dari prodi, kita harus meeting internal dulu, yang untuk keperawatan ini kami rubah semua. Itu aja. Nanti biar dikasih dulu contohnya, nanti Zaki kirim nama-nama tim editorial board-nya ini siapa aja susunannya yang perlu. Nanti kami akan rapatkan, nanti baru yang di Batam kita nanti bisa meeting bersama. Iya, Bu. Berarti kita nanti kirimkan ininya, Bu ya. Strukturnya. Ya. Strukturnya kita kirimkan, nanti tinggal diisi oleh masing-masing prodi. Iya, kayak gitu aja. Kita nggak bisa melihat kampus besar, Zaki. Memang kalau di kampus besar ini dikelola sendiri karena mereka punya percetakan sendiri juga, ya kan? Kita pelan-pelan aja. Tapi minimal nanti dari awal bros ada 2 jurnal kita yang sudah terakreditasi. Tingkat institusi gitu. Nah, nanti yang perlu mulai bikin yang ngikut.
Siap. Ya, jadi Ya. antara kita nggak usah saling tunjuk-menunjuk nama karena masing-masing beban kerjanya juga udah banyak, ditambah lagi nota dinas kita sangat banyak sekali. Ya, nanti setelah Zaki menerima nama-nama, agendakan untuk belajar sistem. Ya, Bu. nanti Itu kalau udah pasti itu, Bu. Itu ya, pasti kalau kita udah akan paham adakan nanti. sistem, iya kalau udah paham sistemnya nanti udah bisa berjalan sendiri aja lagi. Ya, betul. Gitu ya Zaki ya. Nanti Hati-hati mungkin ya. yang sistem itu nanti kalau seperti Mem Nenti tadi, kalau misalnya ada shift editor yang S2 gitu kan, adminnya S1 gitu, diikutkan aja dua-duanya Mem. Nggak apa-apa. Nah. Tapi di level chief editornya S2 sama di reviewer. Itu yang Ya, wajib. betul. Ya. Jadi kita Memneti jangan menunjuk orang yang sebenarnya dia mungkin segan sama Kaprodi, ditunjuk aja, tapi sebenarnya juga nggak bisa, nggak memahami ini secara benar gitu. Ini kan belajar ini memang harus benar-benar paham, meluangkan waktu, belum lagi mereview artikel dan lain-lain itu. Ya, tapi kalau kita tunjuk orang yang memang dia berminat, ini pasti berkembang jurnal kita. Ya, gitu barangkali ya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Bu Nonong atas masukannya tadi. Mungkin ya tadi kita akan share juga ya seperti apa bentuk editorial boardnya yang benar. Ini mungkin kasih contoh aja. Ini salah satu contohnya Pak Ibu ya, editorial team, mungkin chief editor saja, ini direktur kita hapuskan. Nah seperti ini chief editor, kemudian kita ada editornya di sini. Untuk administrasi dan teknis kita tidak perlu. Nah, ada direktur. Ini TM, sebentar TM. Nanti kita bisa mencari rujukan jurnal yang udah akreditasi. Kita lihat dulu mereka seperti apa. Ini masih salah Bu sebenarnya. Nanti di sini harusnya kita masukkan departemennya dan juga institusi dan Sinta ID jika ada Scopusnya kayak gitu. Sama juga untuk review juga seperti itu. Ini contoh yang kemarin, ya ini masih salah sebenarnya. Ini masih belum. Ya, nggak usah, nanti yang di-share yang ada rujukan Sinta aja, yang udah terakreditasi aja ya. Oke Bu, biar siap. kita langsung bagus. Oke, siap. Nah mungkin kalau misal memang seperti itu tadi yang dikatakan oleh Bu Nong, mungkin tetap ya Pak Zaki ya, kita minta nama saja dulu ya Pak Zaki ya, untuk ini, mungkin minggu depan lah tanggal 28 kita minta nama saja dulu yang bisa kita koordinasikan untuk terkait jurnal ini. Dan untuk selanjutnya ya, 28 kami capping. Gini TM, bukan nama dulu. Share dulu strukturnya. Jadi nanti kita share Bu. Oke. Hari ini kita share Bu. Hari ini kita share struktur. Untuk info tanggal 28 kami capping deh ya. Oh, tanggal 28 capping deh Bu. Oke Bu. 28 ini, 28 besok ya. Ya Bu, baik. Siap. Mungkin nanti kita akan share dulu strukturnya dan nanti dudanya juga akan kita share juga Bapak Ibu ya. Mungkin untuk OJS cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dokumentasi udah belum Zaki? Belum Bu, ini baru. Mana Eka yang ada judulnya Eka? PowerPoint yang ada judul kegiatannya? PowerPoint yang ada judul kegiatan. Iya, judul hari ini belum ada. Ini acara ngapain gitu? Slide. Jadi mungkin informasi Bapak Ibu, di hari Kamis nanti kita akan sosialisasi terkait dengan Sinta. Kita akan bahas semua terkait Sinta di sana, Google Scholar, kemudian Scopus, kemudian Garuda ID. Kita akan bahas semua di hari Kamis nanti di jam yang sama, di jam 10. Jadi kita minta kehadiran Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kaprodi mohon diinfokan juga ke dosen-dosennya agar meluangkan waktu di hari Kamis, karena ini sangat penting untuk diri dosen masing-masing gitu ya, dan juga untuk institusi. Kemudian di hari Jumat nanti kita di jam yang sama juga akan mengadakan sosialisasi terkait dengan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat internal. Nanti Bapak Ibu seluruh dosen juga kami harapkan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ya, Memeka, ini bisa diedit dulu. Ini kalau judulnya penyusunan roadmap, yang hadirnya cuma sedikit. Ini kan tim rumus. Tapi ini kalau judulnya sosialisasi roadmap penelitian, baru kita semua. Edit dulu ininya ya, penyusunan ganti sosialisasi. Terus tanggalnya mau dibikin tanggal berapa Zaki? Kalau mau dibikin tanggal hari ini apa mau disesuaikan dengan September yang lalu? Mau dimundurkan ya? Enggak masalah sih Bu kalau hari ini Bu, kalau terkait roadmap.
Karena kalau nanti kan yang kita akan siasati adalah terkait dengan sosialisasi hibah, Bu, nanti. Oh yaudah, Nah, apa? Tapi Ya, kalau silakan. Zaki mau sosialisasi hibahnya di set mundur, masa roadmap-nya belakangan? Ya kan? coba aja dulu dibuat Pak TM. Coba PTM kita ambil fotonya, tayangkan yang tadi. Slide-nya. Silakan Pak TM di slide share Pak. Izin Pak Zaki Pak TM yang hari Jumat tuh Jumat ini apa Jumat minggu depan ya? Jumat ini, Bu. Jumat ini Jumat Kak. ini kita ada JR Pak. JR-nya jam berapa Mem Yulinda? Kita JR habis UTS jam Setelah Jumat ya. Iya. Oh, ya, kita sebelum Jumat, Bu. Berarti baik. ya kita mulai jam seperti tadi pagi. Ayo cepat, ayo. Dibuat September aja paling. Silakan Pak TM di share screen Pak. Jangan hari Minggu ya. Ini kameranya diaktifkan semua, Eka langsung ambil Eka. Ya Bu. Biar kita bisa lanjut kegiatan lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk membuka kamera. Kita akan mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Duh. Tanggal 13. Ibu Aulia, Bu Devi, Pak Zeri, silakan dibuka kameranya Pak, Bu. Oke, saya akan mulai mengambil gambar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di hari Rabu dan Jumat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hari Kamis, Mem. Oh, hari Kamis. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Jaki minta tolong tadi materi Bapak di-share ya Pak. Oh iya, Mem, nanti kita share semua ya Pak TM. Jangan lupa isi absen ya, isi absennya. Isi absen Bapak Ibu semua. Oh iya. Nah, izin live ya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.